Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran geografi. Di sini saya Siti Nurhasana selaku guru pengampu mata pelajaran geografi. Sebelum kita memulai pelajaran, saya ingin membagikan tips kepada teman-teman semua dalam belajar geografi. Tipsnya apa saja? Sebagai berikut. Tips yang pertama adalah bersyukur atas situasi belajar yang tidak biasa. Kita semua tahu bahwa dengan adanya COVID-19 yang terjadi di Indonesia bahkan dunia membuat situasi belajar yang kita alami sungguh tidak biasa. Kenapa tidak biasa? Karena yang tadinya kita bisa tatap muka, kita bisa berangkat ke sekolah, tapi sekarang tidak bisa dilakukan. Dan sekarang sistem yang dilakukan dalam belajar yaitu daring atau online seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Dan mungkin karena tidak biasa itu membuat kita tidak nyaman, tidak seleluasa seperti biasanya. Tapi apapun situasinya, apapun rasanya, itu patut kita syukuri karena apapun yang terjadi pasti ada hal yang bisa kita syukuri. Coba teman-teman sebelumnya mungkin tidak tahu yang namanya aplikasi atau misalnya itu PPT, kalau misalnya PPT itu harus menggunakan WPS. Nah, tapi kan kalau dengan adanya daring ini kita bisa tahu, bahkan pas angkatan saya waktu SMA itu ketika guru sudah menggunakan WhatsApp, murid itu masih menggunakan SMS loh. Nah, tapi sekarang guru menggunakan WhatsApp, murid juga menggunakan WhatsApp kan untuk melakukan media pembelajaran. Nah, itu salah satu hal yang kita bisa syukuri. Dan hal yang lainnya adalah apapun, meskipun dengan itu tidak biasa membuat misalnya kuota jadi lebih boros atau misalnya itu mata jadi lelah, tapi kalau misalnya kita bersyukur menerima itu, insya Allah belajar dengan cara apapun kita pasti akan mendapatkan pelajaran dan kebaikan dari hal itu. Kenapa bersyukur atas situasi yang tidak biasa itu sangat penting dalam pembelajaran geografi? Karena kalau misalnya kita tidak nyaman dalam belajar, kita tidak akan bisa menyerap materi dengan baik. Karena dengan ketidaknyamanan yang kita rasakan, kita tidak berkonsentrasi atas apa yang tengah kita jalani. Tapi kalau misalnya kita bersyukur, kita menerima itu, pasti kita akan bisa berkonsentrasi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah tipsnya pahami kata-kata atau istilah yang asing dalam geografi. Jadi dalam geografi itu ya banyak istilah asing yang kalau misalnya kita tidak pahami, kita tidak akan tahu konteksnya itu kemana. Misalnya itu kata-kata seperti heterogen, homogen, atau garis lintang, garis bujur itu apa sih gitu. Kalau misalnya kita tidak paham atas istilah-istilah asing tersebut, kita akan sulit untuk mencerna apa yang sedang dibahas nih dalam pembelajaran geografi gitu. Tapi kalau misalnya kita paham istilah-istilah itu, kita akan nyambung gitu dengan apa yang sedang kita pelajari dalam geografi. Baik, sekarang kita masuk ke materi. Untuk kelas 11 dalam semester 1 ini kita akan mempelajari 4 bab materi. Materi yang pertama adalah posisi strategis Indonesia dalam poros maritim dunia. Apa maksudnya poros maritim dunia? Kenapa sih Indonesia bisa berpotensi untuk memiliki posisi strategis dalam poros maritim dunia? Jadi kan sebagaimana kita ketahui bahwa luas Indonesia sepertiganya itu adalah lautan. Nah, sedangkan kan maritim itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan laut, perlayaran atau perdagangan. Nah, kalau poros itu artinya itu pusat ya. Nah, jadi karena dengan luas Indonesia yang sepertiganya itu adalah lautan, nah jadi Indonesia berpotensi untuk menjadi poros maritim dunia. Nah, tapi bagaimana sih Indonesia bisa mewujudkan itu? Nah, ini berkaitan dengan bab 2 ya, nanti dilanjutkan di bab 2. Nah, jadi kan posisi strategis Indonesia dalam poros maritim dunia itu tidak terlepas dari Indonesia yang terletak di
memiliki letak astronomis dan geografisnya gitu. Jadi kan kalau misalnya letak astronomis, dia kan ada garis lintang dan garis bujur ya. Nah, nanti di pengaruhnya apa sih garis lintang itu? Ada pengaruhnya tentunya. Salah satu pengaruh dari garis lintang itu adalah menimbulkan Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, karena Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, otomatis nanti membuat flora dan fauna di Indonesia juga sangat beragam. Nah, dari sana kita nyambung ya ke bab 2. Kita akan bahas lebih jelasnya di bab 2, yaitu flora fauna Indonesia dan dunia gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan bab 3, ada sebaran dan pengelolaan sumber daya alam. Yang terakhir bab 4 ada ketahanan pangan, bahan industri, dan energi terbarukan. Nah, setelah materi semua selesai, kita akan melakukan ulangan akhir semester 1. Baik, sekarang kita lanjut saja ke bab 1, yaitu posisi strategis Indonesia dalam poros maritim dunia. Nah, untuk posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, kita akan tahu kenapa Indonesia dikatakan memiliki posisi yang strategis. Ini bisa diketahui dari letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Nah, menurut sifatnya, letak suatu wilayah dapat dibedakan menjadi 2 ya, berdasarkan letak astronomis dan letak geografisnya. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu letak astronomisnya terlebih dahulu. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis itu adalah suatu letak yang dihitung berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang? Nah, garis lintang itu ya di sini bisa dilihat adalah suatu garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal gitu. Nah, jadi di sini bisa lihat ya di petanya. Nah, jadi kan terletak di 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Nah, selain dihitung berdasarkan garis lintang, letak astronomis juga dihitung berdasarkan garis bujur. Apa itu garis bujur? Nah, garis bujur ini adalah suatu garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal. Artinya garis yang ke atas ya, ini bisa dilihat garis yang ke atas, ini juga ada angkanya. Nah, jadi letak Indonesia itu terletak di 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur barat. Nah, jadi setelah ada lintang utara, lintang selatan, bujur timur, dan bujur barat, ini bisa dilihat luas Indonesia. Ini yang agak kotak, yang di tengah, nah itu adalah peta Indonesia. Lalu apa pengaruh letak astronomis terhadap Indonesia? Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa Indonesia juga terletak di garis khatulistiwa. Jadi ya tadi berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya tadi yang telah dipetakan gitu ya, tadi bisa dilihat di peta. Nah, itu melewati atau terletak di garis khatulistiwa juga gitu. Jadi melewati khatulistiwa. Nah, lalu apa efeknya atau dampaknya? Yang pertama ya dari garis lintangnya dulu. Nah, jadi dengan garis lintang yang sedemikian tadi disebutkan, Indonesia memiliki iklim tropis. Apa itu iklim tropis? Jadi cirinya iklim tropis itu adalah dia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Jadi panas ya. Nah, karena kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan. Nah, kalau misalnya kena sinar matahari sepanjang tahun, otomatis ya kelembapan udaranya juga rata-rata tinggi. Nah, kalau misalnya kelembapan udara tinggi, otomatis juga curah hujan juga akan tinggi. Nah, kalau misalnya curah hujan tinggi, itu juga berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Jadi karena Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang sangat beragam. Nah, kemudian dari segi garis bujur, nah jadi karena garis bujur yang terletak di yang sedemikian tadi disebutkan, jadi negara Indonesia itu berada di bagian bumi sebelah timur. Kemudian Indonesia memiliki perbedaan waktu di tiap daerahnya. Jadi kalau misalnya daerah dari segi aktivitas penduduk ya, kalau misalnya penduduk yang berada di daerah bagian timur,
dia akan lebih dulu melakukan aktivitas dibandingkan dengan penduduk di bagian barat. Jadi di Indonesia itu setiap daerahnya memiliki perbedaan waktu. Baik, yang selanjutnya adalah letak geografis Indonesia. Nah, ini bisa dilihat ya. Kalau misalnya letak geografis Indonesia itu, Indonesia terletak di antara benua Asia dan juga benua Australia. Dan kemudian juga terletak di dua samudra ya, ada Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Nah, ini juga sering dikatakan bahwa Indonesia itu berada di posisi silang. Kenapa Indonesia berada di posisi silang? Karena coba kita perhatikannya petanya. Kalau misalnya ada orang yang ada di benua Australia mau ke benua Asia, itu harus melewati atau menyimpangi dulu daerah Indonesia. Begitupun sebaliknya, kalau ada orang yang di benua Asia mau ke Australia, dia juga harus melewati daerah Indonesia. Jadi Indonesia itu dari antara benua Asia dan Australia, kemudian Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, itu dia berada di persimpangan gitu. Jadi kalau mau ke sana pasti harus melewati Indonesia. Nah, ini alasan juga kenapa Indonesia itu berada di posisi yang strategis gitu, terutama untuk poros maritim dunia gitu, berpotensi sekali karena dia letaknya juga semua negara gitu ya, bukan semua negara, maksudnya negara yang ada di benua tertentu dan juga samudra tertentu itu kalau misalnya mau menyeberang itu harus melewati Indonesia dulu gitu ya. Nah, jadi ini disebut dengan posisi silang Indonesia. Jadi ya intinya letak geografis Indonesia itu terletak di antara benua Asia dan Australia, kemudian di Samudra Pasifik dan Samudra India. Seperti letak astronomis, letak geografis juga memiliki pengaruh terhadap Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia mempunyai 2 musim. Nah, jadi kan karena letak geografis Indonesia yang tadi disebutkan, Indonesia itu dilalui oleh angin muson. Apa itu angin muson? Jadi angin muson itu adalah angin yang bertiup secara musiman atau periodik gitu. Jadi angin muson ini bertiup ke Indonesia itu 2 kali dalam setahun. Nah, sehingga dengan itu Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Berbeda dengan negara lain kan ada yang 4 musim, tapi kalau misalnya Indonesia itu hanya 2 musim karena angin muson yang 2 kali bertiup dalam 1 tahun ke Indonesia. Yang kedua adalah wilayah Indonesia itu sangat strategis. Kenapa sangat strategis? Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia itu terletak di posisi silang. Nah, jadi kalau misalnya ada negara yang berada di benua Asia mau ke benua Australia itu harus melewati dulu Indonesia. Jadi lautnya Indonesia itu dilewati oleh berbagai negara gitu ya. Jadi menjadi persimpangan berbagai negara kalau misalnya mau ke negara lain atau mau ke benua lain gitu ya. Benua apa saja? Tadi kan disebutkannya antara Asia dan Australia, kemudian Samudra Hindia dan Pasifik. Pengaruh yang selanjutnya adalah Indonesia menjadi kaya akan budaya. Kenapa? Karena posisi Indonesia yang berada di posisi silang itu Indonesia dilalui oleh jalur perdagangan internasional. Nah, menyebabkan negara kita dilalui banyak pedagang yang dari berbagai negara yang memiliki perbedaan budaya dengan negara kita. Nah, hal ini menyebabkan banyak budaya luar yang masuk ke Indonesia. Dan budaya-budaya tersebut lambat laun terasimilasi menjadi budaya Indonesia. Nah, karena itulah Indonesia menjadi kaya akan budaya. Yang selanjutnya adalah Indonesia menjadi negara maritim terbesar. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa luas Indonesia itu hampir sepertiganya adalah lautan. Nah, jadi kalau misalnya bisa dimanfaatkan dengan baik, Indonesia bisa menjadi maritim terbesar, negara maritim terbesar. Tapi itu baru potensi ya. Pada kenyataannya Indonesia belum mampu memanfaatkan hasil lautnya dengan baik, hanya sekitar 48% dari potensi sebesar 6,7 juta ton.
Nah, jadi masih 48% ya. Jadi belum 100% Indonesia mampu memanfaatkan hasil lautnya. Pengaruh yang selanjutnya adalah Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan hewani yang melimpah. Ini disebabkan oleh letak Indonesia yang berada di kawasan beriklim tropis, sehingga flora dan fauna di Indonesia sangat beragam. Dan bahkan luas hutan yang dimiliki oleh Indonesia merupakan hutan tropis terbesar ketiga di dunia dan memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai paru-paru dunia. Pengaruh yang selanjutnya adalah Indonesia menjadi negara agraris terbesar. Kenapa? Karena kawasan Indonesia yang beriklim tropis tadi, Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi dan juga otomatis memiliki tanah yang subur, sehingga kondisi tanah yang sangat subur ini sangat cocok untuk digunakan pertanian maupun perkebunan. Dan yang terakhir adalah Indonesia berpotensi menjadi negara pariwisata. Nah, jadi karena letaknya yang strategis yang dilalui oleh jalur perdagangan internasional dan juga banyak negara, selain itu juga Indonesia memiliki kepulauan yang sangat indah. Nah, dengan itu berpotensi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara pariwisata. Baik, demikianlah materi tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah ada kegiatan siswa yang harus dikerjakan. Soalnya adalah letak geografis Indonesia dapat memberikan banyak keuntungan, juga dapat membawa kerugian. Tugas Anda sekarang adalah mengidentifikasi keuntungan dan kerugian letak geografis Indonesia. Tuliskan hasil analisis Anda di buku tugas. Nah, untuk catatannya ya, jangan lupa nanti hasilnya itu dikasih nama dan kelas, kemudian nanti dikirimkan ke link yang sudah diberikan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.